Halo sobat, jumpa perdana dengan channel baru, channel kesayangan kita, Reaction Bos. Ya, kali ini channel baru datang untuk menjumpai sahabat-sahabat semua. Masih ingatkah dulu ada istilah parcok, parem kocok, obat gosok anti lini. Tapi tidak seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto. Beliau mengeluarkan istilah parcok, yaitu partai coklat. Dan belakangan diasosiasikan parcok, partai coklat itu adalah Polri. Istilah ini dimunculkan oleh Hasto ketika melihat pilkada tahun 2024, di mana suara PDI di beberapa tempat, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, suaranya anjlok. Di Jawa Tengah dulu ada istilah kandang banteng, namun sekarang istilah itu tidak berlaku lagi setelah peristiwa pilkada tahun 2024, di mana Rambo kita, Pak Andika, yang diusung oleh partai PDIP ternyata keok di kandang banteng. Atas kesalahan ini, Sekjen PDIP memberikan statement bahwa anjloknya suara banteng di Jawa Tengah dikarenakan oleh ulah daripada mantan presiden kita, Bapak Jokowi, yang dikatakan ikut cawe-cawe. Dan tidak sampai di situ, Hasto juga memberikan satu berita yang sebenarnya bisa dikatakan fitnah atau hoax, bahwa kekalahan pilkada di Jawa Tengah itu akibat ulah daripada parcok, partai coklat. Dalam hal ini adalah jajaran instansi kepolisian, di mana Hasto menuduh bahwa dengan secara masif atas perintah daripada Pak Jokowi, jajaran Polri disinyalir oleh Hasto ikut cawe-cawe, ikut mengerahkan, ikut mempengaruhi calon pemilu. Tentunya ini merupakan satu tuduhan yang cukup berat, dan bisa-bisa Hasto ini bermain di tepi jurang. Sedikit kepleset dia akan jatuh. Coba kita simak videonya berikut ini. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi. Nah, sebenarnya statement daripada Sekjen PDIP ini kalau dianalisa, kalau tidak bisa dibuktikan, maka ini jatuhnya fitnah. Apakah dengan statement yang seperti ini mengharapkan bahwa PDI akan menjadi sesuatu partai yang digandrungi oleh wong cilik, sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh partai PDIP, bahwa PDIP adalah partainya wong cilik. Oke guys, bagaimana tanggapan Bapak Jokowi atas tuduhan hal yang semacam ini? Mari kita lihat videonya berikut ini. Ciao.
dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Nah, kalau sebenarnya PDIP menyadari belajar daripada kekalahan Pilpres yang baru kemarin, bagaimana PDIP di mana-mana suaranya anjlok, terbukti dengan si Ganjar yang diusung oleh PDIP kalah jauh dengan calon daripada Kim Plus, yaitu Bapak Prabowo. Di sana PDIP terlalu menyebarkan fitnah berita hoax, sehingga ini salah satu faktor yang disinyalir oleh beberapa pengamat anjloknya suara PDIP digerus oleh kabar-kabar yang dilontarkan kepada masyarakat yang mengandung fitnah dan hoax. Kalau belajar daripada kasus seperti itu, mestinya PDIP jangan lagi menyebar hoax, menuduh bahwa Pak Jokowi ikut cawe-cawe. Dan sekarang terbukti setelah beliau lengser ke Prabon, masih saja tuduhan itu dialamatkan kepada Bapak Jokowi. Sebagai warga negara biasa, masyarakat biasa, bahwa mendukung salah satu calon itu merupakan hak pribadi dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi tadi, bahwa tuduhan-tuduhan itu oleh Pak Jokowi supaya dibuktikan. Bapak Jokowi sudah mempersilahkan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan ada salurannya. Jikalau memang terjadi kecurangan, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu atau melalui jalur MK. Kalau sebenarnya Hasto ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, bahwa laporkan saja, ada saluran hukumnya, niscaya hoax fitnah itu tidak akan terjadi. Dan ini saya pikir merupakan langkah yang bagus. Jadi jangan lagi menyebarkan hoax di masyarakat, menyebarkan fitnah kepada seseorang, apalagi menuduh terutama keluarga Bapak Jokowi. Ini mantunya di Sumatera Utara, Bobi Nasution, ya, menang juga karena kata Hasto, ikut cawe-cawenya Bapak Jokowi. Ada calon dari PDIP ternyata keok oleh mantunya Bapak Jokowi, Bobi Nasution, ya. Apa kata Hasto? Katanya di sana banyak bantuan sosial, bansos, beras yang disinyalir di situ ada tulisan BN, beras nasional. Pun juga si Hasto ini memberikan satu statement, bisa dikatakan BN itu Bobi Nasution. Namun tidak salah kalau orang mengatakan bahwa BN itu beras nasi. Iya, tentu saja. Yang namanya beras kalau dimasak jadi nasi, bos. Jadi statement-statement inilah yang kiranya merugikan PDIP. Ingat, bos, bahwa pemilih tahun 2024 itu banyak dari kaum milenial dan Gen Z. Ya. Itu kalau di total jumlahnya 60%, 65% dari pemilih nasional. Dan sebagian besar pemilih nasional yang termasuk milenial dan Gen Z ini merupakan satu generasi muda yang tentunya punya pemikiran waras dan sehat, yang tidak akan bisa mampu untuk digoyangkan karena fitnah. Karena apa? Karena logis mereka akan berbicara, akan mencari fakta yang sebenarnya. Dan jika kalau tidak diberikan pencerahan yang baik oleh PDIP mengurusnya, terutama Mak Mega, ya, niscaya
PDIP di tahun-tahun yang akan datang akan terus melorot masuk ke dalam jurang yang paling bawah. Jadi ini merupakan satu berita hoax, berita yang sebenarnya tidak real ya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Habibur Rahman, Ketua Komisi DPR 3 RI, bahwa berita semacam ini beliau sudah mengatakan hoax. Dan ada anggota DPR yang mengatakan itu sekarang posisinya sudah dilaporkan ke MKD. Dan apa kata Habibur Rahman tentang ini? Mari kita lihat videonya. Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPR yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan isu parcok dan keterlibatan aparat di Pilkada adalah hoax semata. Justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Saya karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD, kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Isu parcok yang menuding pengerahan aparat muncul di tengah sengitnya pertarungan pilkada yang dibayang-bayangi panasnya konstelasi Pilpres pada 2024. Untuk menaikkan cita partai itu sebenarnya nggak perlu kita mengadakan satu berita hoax apalagi fitnahan. Dengan legowo ya coba aja dikoreksi ya. Apa yang terjadi di dalam sebenarnya tubuh PDIP ini sehingga suaranya menjadi anjlok. Itu lebih bagus dan lebih bijak daripada menyerang seseorang sana sini, menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Itu tidak elok dan dia akan berputar-putar di situ. Padahal itu tidak disenangi oleh sebagian besar masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa senang kalau yang distatementkan itu adalah berita hoax, kebencian, dan menyerang pribadi seseorang. Jadi sebaiknya koreksi apa sebenarnya yang terjadi, baik secara internal. Internal itu termasuk bagaimana komunikasi di dalam antara anggota dan ketua Mak Mega, kebijakan-kebijakan apa yang sebenarnya tidak pas. Dan barangkali di dalam internal PDI sendiri merupakan hawa panas mungkin ya. Hal ini terbukti dengan beberapa kader ya yang keluar dari PDIP seperti Ara ya. Itu keluar dan sekarang menjadi Menteri Perumahan. Ada lagi Budiman Sujatmiko. Dan banyak lagi PDI yang keluar daripada partai ini. Dan sebenarnya ini merupakan mungkin ya suatu kritik bahwa orang-orang yang dulunya pandai terpandang ternyata satu persatu keluar dari pada PDI. Hematnya sebenarnya PDI harus memberikan satu evaluasi diri. Harus ada perubahan baik struktural maupun personal. Tidak bisa lagi untuk mengangkat partai seperti ini dengan menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, fitnah dan sebagainya. Kalau ini menjadi perhatian, maka ke depan PDI akan menjadi partainya wong cilik kembali. Yang sekarang terutama di Jawa Tengah yang dulu disebut kandang banteng, sekarang menjadi penangkaran burung Garuda. Oke, sampai di situ saja dulu guys. Nanti kita reaction kembali bos, berita yang terkini terutama dengan politik dan sosial. Akan kita kupas habis di sini dan jangan lupa setelah menonton berikan komentar, lalu like, subscribe dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.